Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Heru Purnomo MPD selaku dosen mata kuliah Metodologi Pembelajaran dan yang kami cintai teman-teman A420. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Metodologi Pembelajaran yang beranggotakan saya sendiri, Laila Ramadhani Andarawati dengan NPM 201446000133, yang kedua Wimbo Handoko dengan NPM 201446000149, yang ketiga Nuraisyah dengan NPM 201446000154, dan yang terakhir Sita Widyastuti Wibowo dengan NPM 201446000296. Di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang pembelajaran PAIKEM atau pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan, dan model pembelajaran kooperatif, problem based learning, dan project based learning. Berikut simak penjelasannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran PAIKEM. Apakah pengertian dari PAIKEM? PAIKEM merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pembelajaran aktif di sini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang lebih banyak melibatkan aktivitas siswa dalam mengakses berbagai informasi dan pengetahuan untuk dibahas dan dikaji dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga mereka mendapatkan berbagai pengalaman yang dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensinya. Dalam pembelajaran aktif, guru lebih banyak memposisikan dirinya sebagai fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan belajar kepada siswa. Selanjutnya, pembelajaran inovatif di sini merupakan strategi pembelajaran yang mendorong aktivitas belajar siswa. Dalam strategi pembelajaran yang inovatif ini, guru tidak hanya tergantung dari materi pembelajaran yang ada pada buku saja, akan tetapi dapat mengimplementasikan hal-hal baru yang menurut guru sangat cocok dan relevan dengan masalah yang sedang dipelajari siswa. Demikian, siswa juga dapat menemukan caranya sendiri untuk memperdalam hal-hal yang sedang mereka pelajari. Selanjutnya, pembelajaran kreatif di sini merupakan proses pembelajaran yang mengharuskan guru untuk dapat memotivasi dan memunculkan kreativitas siswa selama pembelajaran berlangsung dengan menggunakan beberapa metode dan strategi yang bervariasi, misalnya kerja kelompok, bermain peran, dan pemecahan masalah. Untuk selanjutnya, pembelajaran efektif dapat dikatakan efektif jika mampu memberikan pengalaman baru kepada siswa, membentuk kompetensi siswa, serta mengantarkan mereka ke tujuan yang ingin dicapai secara optimal. Hal ini dapat dicapai dengan melibatkan serta mendidik mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Seluruh siswa harus dilibatkan secara penuh agar bergairah dalam pembelajaran, sehingga suasana pembelajaran betul-betul kondusif dan terarah pada tujuan dan pembentukan kompetensi siswa. Selanjutnya, pembelajaran menyenangkan atau joyful instruction merupakan suatu proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat suatu kohesi yang kuat antara guru dan siswa, tanpa ada perasaan terpaksa atau tertekan. Dengan kata lain, pembelajaran menyenangkan adalah adanya pola hubungan yang baik antara guru dengan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini perlu diciptakan suasana yang demokratis dan tidak ada beban baik guru maupun siswa dalam melakukan proses pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu prinsip-prinsip PAIKEM. Yang pertama adalah prinsip mengalami. Di sini siswa terlibat secara aktif baik fisik, mental maupun emosional. Melalui pengalaman secara langsung, pembelajaran akan lebih memberi makna kepada siswa daripada hanya mendengarkan saja. Pengalaman ini siswa diajarkan dapat belajar secara mandiri. Di dalamnya terdapat banyak cara untuk penerapannya, antara lain eksperimen, pengamatan, penyelidikan, dan wawancara. Sehingga dengan pengalaman ini siswa dapat belajar banyak melalui berbuat dan dengan melalui pengalaman langsung. Yang kedua adalah prinsip komunikasi. Komunikasi ini dapat dilakukan dengan beberapa bentuk, misalnya mengemukakan pendapat, presentasi laporan, dan memajangkan hasil kerja. Dalam kegiatan ini, siswa dapat mengungkapkan gagasan, dapat mengkonsolidasi pikirannya, mengeluarkan gagasannya, memancing gagasan orang lain, dan membuat bangunan makna mereka dapat diketahui oleh guru.
Yang ketiga adalah prinsip interaksi. Interaksi ini dapat dilakukan dengan cara interaksi, tanya jawab, dan saling melempar pertanyaan. Dengan hal-hal seperti itulah, kesalahan makna yang diperbuat oleh siswa-siswa berpeluang untuk terkorelasi sehingga dapat menyebabkan hasil belajar meningkat. Yang keempat adalah prinsip refleksi. Pada refleksi ini yang dilakukan adalah memikirkan kembali apa yang telah diperbuat atau dipikirkan oleh siswa selama mereka belajar. Hal ini dilakukan supaya terdapatnya perbaikan gagasan atau makna yang telah dikeluarkan oleh siswa dan agar mereka tidak mengulangi kesalahan. Di sini siswa diharapkan juga dapat menciptakan gagasan-gagasan baru. Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran PAIKEM. Yang pertama adalah memahami sifat yang dimiliki anak. Ada dua sifat yang mendasar yang pasti dimiliki oleh setiap anak, yaitu kesukaan berimajinasi dan rasa ingin tahu yang besar. Guru bisa menggunakan berbagai cara yang tentunya dapat membuat siswa senang atau merasa dihargai, seperti memuji hasil karyanya, mengajukan pertanyaan yang menantang, atau mendorong siswa untuk melakukan percobaan. Yang kedua adalah mengenal anak secara perorangan. Setiap siswa pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada siswa yang memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap materi pelajaran, ada juga siswa yang agak lambat dalam menyerap materi pelajaran. Dengan mengenal kekurangan dan kelebihan setiap siswa didiknya, guru bisa merumuskan perlakuan khusus yang harus diberikan kepada setiap siswa. Misalnya, siswa yang memiliki kemampuan lebih bisa diarahkan untuk membantu temannya yang memiliki kemampuan kurang dalam belajarnya. Yang ketiga adalah memanfaatkan perilaku anak dalam pengorganisasian belajar. Sebagai makhluk sosial, anak sejak kecil secara alami bermain berpasangan atau berkelompok. Perilaku ini dapat dimanfaatkan dalam pengorganisasian belajar. Berdasarkan pengalaman, anak akan menyelesaikan tugas dengan baik bila mereka duduk berkelompok. Duduk seperti ini akan memudahkan mereka untuk berinteraksi dan bertukar pikiran. Yang keempat, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Untuk memancing siswa agar mengeluarkan daya nalarnya, guru bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban yang terbuka. Misalnya dengan pertanyaan, apa yang terjadi bila tanaman tidak mendapatkan sinar matahari? Pertanyaan-pertanyaan terbuka semacam itu akan memicu siswa untuk berpikir kritis dan kreatif demi menemukan pemecahan masalah. Yang kelima adalah mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah memajang karya-karya siswa. Selain hasil karya siswa, dinding kelas juga bisa ditempeli oleh beragam media pembelajaran seperti poster, diagram, peta, alat peraga, dan lain-lain. Benda-benda tersebut sekaligus dapat dijadikan rujukan untuk saat kegiatan pembelajaran. Yang keenam adalah memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Contohnya, siswa diajak mengamati pertumbuhan tanaman di taman atau di kebun sekolah. Namun demi efektivitas waktu dan biaya, tidak selamanya siswa diajak ke lingkungan untuk belajar. Guru bisa mengambil salah satu bagian dari lingkungan belajar ke dalam kelas. Contohnya dengan membawa contoh tanaman ke dalam ruang kelas atau membawa foto maupun gambar dari lingkungan belajar ke dalam kelas. Yang ketujuh, memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar. Pemberian umpan balik dari guru kepada siswa merupakan salah satu bentuk interaksi antara guru dengan siswa. Umpan balik hendaknya lebih mengungkap kekuatan daripada kelemahan siswa. Selain itu, cara memberikan umpan balik pun harus secara santun. Hal ini dimaksudkan agar siswa lebih percaya diri dalam menghadapi tugas-tugas belajar selanjutnya. Yang kedelapan adalah membedakan antara aktif fisik dan aktif mental. Banyak guru yang sudah merasa puas bila menyaksikan para siswa kelihatan sibuk bekerja dan bergerak. Apalagi jika bangku dan meja diatur berkelompok serta duduk saling berhadapan. Keadaan tersebut bukanlah suatu ciri yang sebenarnya dari PAIKEM.
Sering bertanya, mempertanyakan gagasan orang lain dan mengemukakan merupakan tanda aktif mental. Syarat berkembangnya aktif mental adalah tumbuhnya perasaan tidak takut, takut ditertawakan, takut disepelekan, atau takut dimarahi jika salah. Peran guru dalam hal ini hendaknya guru menghilangkan penyebab rasa takut tersebut, baik yang datang dari guru itu sendiri maupun dari temannya. Untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran PAIKEM. Sebagai tahapan strategis dalam pencapaian kompetensi, kegiatan PAIKEM perlu didesain dan dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga memperoleh hasil secara maksimal. Berdasarkan panduan penyusunan KTSP, kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Yang pertama, kegiatan tatap muka. Untuk kegiatan tatap muka ini dilakukan dengan strategi bervariasi, baik expository maupun discovery inquiry. Metode yang digunakan seperti ceramah interaktif, presentasi, diskusi kelas, diskusi kelompok, pembelajaran kolaboratif dan kooperatif, demonstrasi, eksperimen, observasi di sekolah, eksplorasi dan kajian pustaka atau internet, tanya jawab atau stimulasi. Untuk yang kedua yaitu kegiatan tugas terstruktur. Bagi sekolah yang menerapkan sistem paket, kegiatan tugas terstruktur ini tidak dicantumkan dalam jadwal pelajaran, akan tetapi dirancang oleh guru dalam silabus maupun RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena itu, pembelajaran dilakukan dengan strategi discovery inquiry. Metode yang digunakan seperti penugasan, observasi lingkungan, atau proyek. Kegiatan tugas terstruktur merupakan kegiatan pembelajaran yang mengembangkan kemandirian belajar peserta didik, peran guru sebagai fasilitator, tutor, dan teman belajar. Strategi yang disarankan adalah discovery inquiry dan tidak disarankan dengan strategi expository. Metode yang digunakan seperti diskusi kelompok, pembelajaran kolaboratif dan kooperatif, demonstrasi, eksperimen, observasi di sekolah, eksplorasi dan kajian pustaka atau internet, ataupun stimulasi. Yang ketiga adalah kegiatan mandiri tidak terstruktur. Di dalam kegiatan mandiri tidak terstruktur ini, strategi pembelajaran yang digunakan adalah discovery inquiry dengan metode seperti penugasan, observasi lingkungan, atau proyek. PAIKEM dapat diterapkan pada pembelajaran konstektual dengan pendekatan konstruktivisme dipandang sebagai salah satu strategi yang memenuhi prinsip pembelajaran berbasis kompetensi dengan 5 strategi pembelajaran konstektual atau contextual teaching and learning, yaitu relating, experiencing, applying, cooperating, dan transfer. Ini diharapkan peserta didik mampu mencapai kompetensi secara maksimal. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pembelajaran PAIKEM. Untuk kelebihan pembelajaran PAIKEM diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu mendorong siswa menghasilkan karya yang kreatif dan imajinatif. Yang kedua, PAIKEM mengandung materi pembelajaran yang mengembangkan kecakapan hidup. Hal ini berdampak baik karena siswa bisa belajar bekerja sama antar temannya. Yang ketiga, proses belajar yang mengaplikasikan model PAIKEM di dalamnya membantu memupuk semangat siswa untuk terus maju mencapai kesuksesannya. Selanjutnya, kekurangan dalam pembelajaran PAIKEM di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pengelompokan siswa masih bergantung pada pengaturan tempat duduk sehingga kegiatan yang dilakukan siswa tidak mencerminkan belajar kooperatif yang benar. Yang kedua, adanya kesenjangan individual yang terlihat antara siswa laki-laki atau siswi perempuan, pintar atau kurang pintar, perbedaan sosial dan ekonomi. Yang ketiga adalah pajangan kreasi hasil siswa seringkali beragam atau seragam. Tidak ada nilai-nilai perbedaan di dalamnya. Yang keempat adalah pembelajaran siswa lebih banyak menggunakan lembar kerja siswa atau LKS dan mengakibatkan munculnya model pertanyaan yang seragam. Yang terakhir, guru belum melihat contoh model pembelajaran PAIKEM yang benar. Sekian, terima kasih. Ya, untuk selanjutnya yaitu pembelajaran kooperatif. Pengertian model pembelajaran kooperatif.
Menurut Warsono dan Haryanto tahun 2014 halaman 141, pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang melibatkan sejumlah kelompok kecil siswa bekerja sama dan belajar bersama dengan saling membantu secara interaktif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Selain itu, cooperative learning adalah aktivitas pembelajaran kelompok yang diorganisir oleh satu prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada perubahan informasi secara sosial di antara kelompok-kelompok pembelajaran yang ada di dalamnya. Prinsip-prinsip model pembelajaran kooperatif. Dalam model pembelajaran kooperatif terdapat 4 prinsip dasar pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama, prinsip ketergantungan positif atau positive independence. Dalam pembelajaran kelompok, keberhasilan suatu penyelesaian tugas sangat tergantung pada usaha yang dilakukan oleh setiap anggota kelompoknya. Yang kedua, ada tanggung jawab perseorangan, individual accountability. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip yang pertama. Oleh karena keberhasilan kelompok tergantung pada setiap anggotanya, maka setiap anggota kelompok harus memiliki tanggung jawab yang sesuai dengan tugasnya. Yang ketiga yaitu interaksi tatap muka, face to face promotion interaction. Pembelajaran kooperatif memberi ruang dan kesempatan yang luas kepada setiap anggota untuk bertatap muka, saling memberi informasi dan saling membelajarkan. Yang keempat, partisipasi dan komunikasi. Pembelajaran kooperatif melatih siswa untuk dapat mampu berpartisipasi aktif dan berkomunikasi. Kemampuan ini sangat penting sebagai bekal mereka dalam kehidupan di masyarakat kelak. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan model pembelajaran kooperatif. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran kooperatif. Menurut Ibrahim dan kawan-kawan, tahun 2000.26 diantaranya meliputi: yang pertama, siswa bekerja dalam kelompok untuk menuntaskan materi belajar. Yang kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki keterampilan tinggi, sedang, dan rendah. Yang ketiga, bila mana mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, dan jenis kelamin yang berbeda. Dan yang terakhir, penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran kooperatif. Supriyono tahun 2015 memaparkan sintak langkah atau penerapan model pembelajaran kooperatif terdiri dari 6 fase sebagai berikut. Fase yang pertama yaitu present goal and set, yaitu menyampaikan tujuan dan persiapan siswa, menjelaskan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan siswa siap belajar. Yang kedua ada present information, menyajikan informasi, mempresentasikan informasi kepada siswa secara verbal. Yang ketiga, organize student into learning teams, mengorganisir siswa ke dalam tim-tim belajar, memberikan penjelasan kepada siswa tentang tata cara pembentukan tim belajar dan membantu kelompok melakukan transisi yang efisien. Yang selanjutnya ada assist teamwork and study, membantu kerja tim dan belajar, membantu tim-tim belajar selama siswa mengerjakan tugasnya. Selanjutnya ada test on the materials atau mengevaluasi, menguji pengetahuan siswa mengenai berbagai materi pembelajaran atau kelompok-kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Dan yang terakhir ada provide recognition, yaitu memberikan pengakuan atau penghargaan, mempersiapkan cara untuk mengakui usaha atau prestasi individu maupun kelompok. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif. Kelebihan model pembelajaran kooperatif yaitu diantaranya siswa yang diajari dengan struktur-struktur kooperatif akan memperoleh hasil pembelajaran yang lebih tinggi. Peserta didik yang berpartisipasi dalam pembelajaran kooperatif akan memiliki sikap harga diri yang lebih tinggi dan motivasi yang lebih besar untuk belajar. Melalui pembelajaran kooperatif, siswa menjadi lebih peduli pada teman-temannya dan di antara mereka akan terbangun rasa ketergantungan yang positif untuk proses belajar mereka nanti. Pembelajaran kooperatif meningkatkan rasa penerimaan siswa terhadap teman-temannya yang berasal dari latar belakang dan ras etnik yang berbeda-beda. Lalu, kekurangan
dari kooperatif learning sendiri, yaitu ada beberapa kekurangan terkait dalam pembelajaran kooperatif seperti free rider. Free rider yang dimaksud adalah beberapa siswa yang tidak bertanggung jawab secara personal pada tugas kelompoknya, tidak hanya mengekor pada apa yang telah dilakukan oleh teman-teman satu kelompoknya. Fenomena ini seringkali muncul ketika kelompok-kelompok kooperatif ditugaskan untuk mengerjakan lembar tugas, proyek, atau makalah tertentu. Selanjutnya ada diffusion of responsibility, pembaruan tanggung jawab. Ini merupakan kondisi di mana beberapa anggota yang dianggap kurang mampu cenderung diabaikan oleh rekan lainnya yang lebih mampu. Misalnya, jika siswa ditugaskan untuk mengerjakan tugas IPA, beberapa anggota yang dipersepsikan tidak mampu menghafal atau memahami materi tersebut dengan baik seringkali tidak dihiraukan oleh teman-temannya yang lain. Siswa yang memiliki skill IPA lebih baik pun terkadang malas mengajarkan keterampilannya kepada teman-temannya yang kurang mahir di bidang IPA. Hal ini berpotensi membuang waktu dan energi tanpa mendapatkan esensi dari pembelajaran kooperatif. Selanjutnya yaitu learning a part of task specialization. Dalam beberapa model pembelajaran kooperatif tertentu seperti jigsaw group investigation dan metode-metode lain yang terkait, setiap kelompok ditugaskan untuk mempelajari atau mengerjakan bagian materi yang berbeda antar satu sama lain. Pembagian semacam ini seringkali membuat siswa hanya fokus pada satu bagian materi saja, sementara bagian yang dikerjakan oleh kelompok lain hampir tidak dihiraukan sama sekali, padahal semua materi tersebut saling berkaitan satu sama lain. Pembelajaran problem based learning. Pengertian problem based learning. Menurut Kamdi tahun 2007 halaman 77, problem based learning atau PBL merupakan model kurikulum yang berhubungan dengan masalah dunia nyata siswa. Masalah yang diseleksi mempunyai dua karakteristik penting. Pertama, masalah harus autentik yang berhubungan dengan konteks sosial siswa. Kedua, masalah harus berakar pada materi subjek dari kurikulum. Prinsip-prinsip problem based learning. Ada 3 prinsip pembelajaran yang berkaitan dengan problem based learning, yaitu 1. Belajar adalah proses konstruktif. Kedua, knowing about knowing atau metakognisi. Ketiga, faktor-faktor konseptual dan sosial mempengaruhi pembelajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan problem based learning. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Menurut Rusman 2014 halaman 240. 1. Memperhatikan kesiapan siswa, meliputi dasar pengetahuan, keluasan berpikir, dan kekuatan motivasinya. 2. Mempersiapkan siswa dalam hal cara berpikir dan kemampuan dalam rangka melakukan pekerjaan secara kelompok, membaca, mengatur waktu, dan menggali informasi. 3. Merencanakan proses dalam bentuk langkah-langkah, cycle problem based learning. 4. Menyediakan sumber bimbingan yang tepat, menjamin bahwa ada akhir yang merupakan hasil akhir. Langkah-langkah problem based learning. 1. Orientasi siswa pada masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan perlengkapan penting yang dibutuhkan, memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilihnya. 2. Mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kelebihan dan kekurangan problem based learning. Kelebihan model problem based learning atau PBL. Sudrajat tahun 2011 mengemukakan beberapa keunggulan dari model problem based learning. 1. Siswa lebih memahami konsep yang diajarkan sebab mereka sendiri yang menemukan konsep tersebut. 2. Melibatkan secara aktif, memecahkan masalah, dan menuntut keterampilan berpikir siswa yang lebih tinggi. 3. Pengetahuan tertanam berdasarkan skemata yang dimiliki oleh siswa sehingga pembelajaran lebih bermakna. Kekurangan model problem based learning atau PBL. Selain memiliki kelebihan, problem based learning atau PBL juga memiliki kekurangan diantaranya persiapan pembelajaran, alat, problem, dan konsep yang kompleks, sulitnya mencari permasalahan yang relevan, sering terjadi miskonsepsi, dan memerlukan waktu yang cukup panjang, menurut Endriani tahun 2011.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Widyastuti, NPM 201446000296. Di sini saya akan menjelaskan tentang Project Based Learning atau PJBL. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian PJBL. Goodman dan Stivers mendefinisikan PJBL merupakan pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Sedangkan menurut Afriana, PJBL merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Selanjutnya, menurut Grant, Project Based Learning atau PJBL merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Untuk yang selanjutnya yaitu prinsip model pembelajaran based learning. Pembelajaran ini menekankan bahwa pembelajaran harus berpusat pada peserta didik karena model pembelajaran ini menggunakan masalah yang mungkin dialami pada kehidupan nyata yang sudah ditentukan tema dan topiknya. Kemudian dilakukan eksperimen atau penelitian supaya dapat menghasilkan produk nyata sesuai dengan kemampuan peserta didik tersebut. Supaya peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan dengan konsep, prinsip, dan ilmu pengetahuan sesuai yang dimilikinya, sehingga menjadi lebih bermakna. Yang selanjutnya yaitu karakteristik PJBL. Yang pertama, centrality. Pada Project Based Learning, proyek menjadi pusat dalam pembelajaran. Yang kedua, driving question. PJBL difokuskan pada pertanyaan atau masalah yang mengarahkan siswa untuk mencari solusi dengan konsep atau prinsip ilmu pengetahuan yang sesuai. Yang ketiga yaitu constructive investigation, yaitu pada Project Based Learning, siswa membangun pengetahuannya dengan melakukan investigasi secara mandiri. Yang keempat yaitu autonomi. PJBL menuntut student-centered, siswa sebagai problem solvers dari masalah yang dibahas. Yang kelima yaitu realisme. Kegiatan siswa difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan situasi yang sebenarnya. Untuk yang selanjutnya yaitu langkah-langkah PJBL. Yang pertama, dimulai dengan pertanyaan esensial. Pembelajaran dapat dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat mengeksplorasi pengetahuan awal peserta didik serta memberi penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Yang kedua, mendesain rencana proyek. Perencanaan proyek yang dilakukan secara kolaboratif antara guru dan peserta didik dalam menentukan aturan main pengerjaan proyek. Yang ketiga yaitu membuat jadwal. Tahap ketiga, guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Yang keempat yaitu memonitor peserta didik dan memantau perkembangan proyek. Yang kelima yaitu menilai hasil. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar dan tujuan belajar. Yang keenam, mengevaluasi pengalaman. Guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil akhir proyek yang sudah dilakukan. Pada akhir proses pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan proses evaluasi, baik secara individu maupun kelompok. Untuk yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan PJBL. Kelebihan PJBL yang pertama yaitu memotivasi peserta didik dengan melibatkannya di dalam pembelajarannya. Yang kedua, menyediakan kesempatan pembelajaran berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga, membantu keterkaitan hidup di luar sekolah. Yang keempat, menyediakan peluang unik karena pendidik membangun hubungan dengan peserta didik. Yang kelima, menyediakan kesempatan untuk membangun hubungan dengan komunitas yang besar. Yang keenam, membuat peserta didik lebih aktif dan berhasil memecahkan masalah. Yang ketujuh, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang kedelapan, memberikan pengalaman pada peserta didik, pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasikan proyek. Yang kesembilan, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks.
Yang ke-10, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. Selain memiliki kelebihan, PJBL juga memiliki kekurangan. Yang pertama, memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga, banyak pendidik yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana pendidik memegang peran utama di dalam kelas. Yang keempat, banyaknya peralatan yang harus disediakan. Yang kelima, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Yang keenam, ada kemungkinan peserta didik